A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami, babnya perkataan atau ucapan, fi kitabillahi, di dalam kitabnya Allah Al-Quran, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Babnya perkataan di dalam kitabnya Allah, artinya perkataan itu mengartikan atau menerjemahkan Al-Quran tapi tanpa ilmu, tanpa dasar. Ada toh orang itu yang dia entah karena memang kuliahnya di situ bahasa, ya katakan bahasa Arab, sehingga karena dia menguasai bahasa Arab itu, masuk grammar-grammarnya, dia bisa mengartikan al-hadis itu, dia bisa menerjemahkan, tapi tanpa ilmu. Maksudnya ilmu itu ngaji, tanpa mangkul lah itu loh. Bisa mengartikan kola berkata, man orang, nah, bisa, tapi bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Hadatsana Abdullah bin Muhammad ibni Yahya, hadatsana Yakub bin Ishaq al-Muqriyu al-Hadramiyu, hadatsana Suhail bin Mihran akhu Hazmin al-Fita'i, hadatsana Abu Imran an Jundabin, qala berkata siapa? Jundab. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, qala yang berkata, siapa orang berkata atau artinya mengartikan, fi kitabillahi, di dalam kitabnya Allah, azza maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung siapa Allah, bi ra'yihi, dengan pendapatnya orang. Lah ini dia bisa mengartikan Al-Quran, Al-Hadis, tapi berdasarkan pendapat. Itu nggak ngaji, nggak mangkul. Ya kayak hadis ini, dia bisa mengartikan, tapi dia bisa mengartikan itu bukan karena ngaji kayak gini, enggak. Dasarnya tadi itu, dia memang jurusan tata bahasa gitu loh. Sehingga dia bisa mengartikan Al-Quran itu berdasarkan pendapat. Maka kadang-kadang ada Al-Quran ini tafsir, pendapatnya si A, pendapatnya si C, pendapatnya. Loh, nggak bisa agama kok kemudian artinya berdasarkan pendapat, walaupun dia kiai. Kalau pendapat itu nggak bisa, karena itu sudah baku dari Allah Rasul. Sebab kalau berdasarkan pendapat si A, si B, si C beda-beda itu nanti, gitu, beda-beda. Padahal agama itu satu, dari Allah Rasul, udah baku itu, nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau berdasarkan pendapat, wah udah itu kacau. Fasoba, maka benar, kata Nabi. Berdasarkan pendapat kebetulan benar. Jadi benernya karena kebetulan. Faqad akhta'a, maka sungguh-sungguh salah. Umpama benar, tetap hukumnya salah, apalagi salah. Makanya itulah perlunya ngaji. Karena ngaji itu ilmu yang kita dapat itu dari seorang guru. Nah, guru yang menyampaikan juga dia ngaji dari gurunya. Gurunya punya guru lagi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya guru lagi, malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya guru lagi, siapa? Allah. Loh, itu agama. Jadi nggak bisa agama itu pendapat itu nggak bisa. Makanya kalau lewat ngaji, mangkul, ilmu itu murni, tetap terjaga keasliannya, karena diwadahi dengan mangkul. Nabi, para sahabat, bahkan malaikat Jibril mangkul semua itu. Bukan pendapatnya malaikat Jibril, bukan enggak. Jibril menyampaikan itu atas dasar ilmu dari Allah, dikasih pelajaran dari Allah. Allah ngajari malaikat Jibril. Jibril kemudian mengajari kepada Nabi Muhammad. Nah, itu namanya agama. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan semata-mata karena tadi pendapatnya Muhammad, bukan, tapi itu wahyu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah wahyu. Wahyu yang disampaikan malaikat Jibril dari Allah. Ini termasuk dasarnya ngaji, dasarnya mangkul. Berikutnya, hadatsana Mahmud bin Huwailan, hadatsana Bishr bin Sari, hadatsana Sufyan an Abdil A'la an Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbas radhiyallahu an, qala berkata sapa Ibni Abbas, qala bersabda Rasulullah SAW, man barang siapa, qala yang berkata siapa orang,
Maksudnya berkata itu mengartikan. Fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, dia mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an atau menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi beda ya, terjemah dengan arti itu berbeda. Kalau terjemahan itu hanya sekedar menerjemahkan saja, tapi dalam kandungan terjemahan itu mungkin ada mengandung pengertian yang beda dengan terjemahannya. Itu loh, makanya mangkul itu di situ itu. Kalau hanya terjemahkan itu lurus-lurus saja. Tapi kalau arti itu kadang-kadang bisa di luar terjemahan itu, mengandung pengertian yang khusus. Maka di sini Nabi menjelaskan barang siapa yang mengartikan Al-Qur'an bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, artinya tanpa mangkul, atas dasar tadi pendapat. Biasanya kalau orang ilmunya sudah banyak, pendapatnya itu dianggap sudah paling benar, ya enggak? Padahal bagaimanapun kalau namanya pendapat itu tidak bisa dimasukkan di dalam agama. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, artinya tanpa mangkul. Fal yatabawa, maka hendaklah bertempat siapa orang. Fal yatabawa, maka hendaklah bertempat. Maka adahu, tempatnya minanari, dari neraka. Ini lebih keras lagi nih ancaman dari Nabi. Kalau tadi hanya sifatnya kalaupun benar tetap dihukumi salah. Nah, di sini lebih kenceng lagi Nabi, keras. Barang siapa yang mengartikan Al-Qur'an atau hadis dengan pendapatnya, maka silahkan dia bertempat di dalam neraka. Orang udah capek-capek misalnya ngaji, perasaannya itu ngaji atau mungkin mengajarkan ilmu agama, karena dia sendiri dapatnya juga tanpa ilmu, ya, menurut pendapat tadi, pendapat gurunya, menurut pendapat. Jadi kalau kita ngaji begini, katakan beginilah, ya ini bukan kata saya, kan membaca hadis Nabi itu, yang panjenengan terima kan hadisnya Nabi, saya hanya menyampaikan saja. Oh, itu kata Pak Ustadz, ya itu sifatnya Pak Ustadz hanya menyampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tanpa buka hadis itu mah katanya gitu loh. Walaupun ngomong panjang lebar katanya itu. Tapi kalau kita sama-sama buka hadis, nah ini berarti langsung kita ngaji ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, karena hadis ini kan sifatnya kertas tulisan. Kalau nggak kita omongin ya nggak akan ngomong dewe kan. Lah gitu, mati artinya pasif. Nah, makanya kalau begini kita seolah-olah kita ini diberitahu oleh Nabi kalau kita ngaji begini. Qala Rasulullah. Nah, walaupun yang bacakan mungkin Pak Ustadz, tapi kita harus membayangkan ini sabda Nabi, kita dinasihati oleh Nabi. Kalau Al-Qur'an ya kita harus membayangkan, berarti kita itu dinasihati oleh Allah, kita diberitahu oleh Allah. Lah itu ya. Sehingga betul-betul kita mantep. Kalau kita ngaji Quran berarti kita nggak secara langsung kita dinasihati oleh Allah. Kita ngaji hadis berarti nggak secara langsung kita dinasihati oleh Nabi bahwa gini lah. Berarti Nabi dapat ilmu langsung dari Nabi. Nah itu.